Senang banget nih kita bisa bertemu lagi di pertemuan ketiga malam ini. Halo semuanya, gimana kabarnya malam ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebelumnya, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Reza Dwi Ramadhani dari jurusan Agribisnis yang akan menjadi MC pada malam ini. Dan aku Sylvia Marindra dari jurusan Ilmu Perikanan yang juga akan menemani jalannya acara bareng Kak Reza. Halo semuanya, salam kenal. Halo Kak, salam kenal. Kenal. Gak kerasa ya teman-teman, kita udah berada di pertemuan ketiga nih malam ini. Yuk kita balik dulu kali ya ke pertemuan satu dan dua. Di pertemuan pertama kita ngebahas tentang apa ya? Ada yang bisa nggak? Boleh di kolom chat ya jawab pertanyaan aku. Kita bahas apa teman-teman di pertemuan pertama? Ayo. Bahas apa? BMC benar banget. BMC yaitu Business Model Canva. Lalu di pertemuan kemarin ada yang masih inget gak? Membahas apa kita? Pertemuan kedua teman. Betul, story bank, SOT, benar-benar salah benar. Nah, kan tadi kita udah ngebahas BMC dan analisis SWOT dan story brand ya teman-teman. Nah, pada malam kali ini kita akan lanjut ke materi baru yaitu analisis pasar nih teman-teman. Oke, nah sebelum kita lanjut ke materi malam ini, yuk kita review dulu tugas SWOT yang sudah kalian kerjakan. Kita akan bacakan contoh dari dua kelompok peserta, yaitu kelompok satu dan kelompok dua. Boleh moderator tampilin tugas kelompok satunya. Operator, sorry, forgive me. Boleh nih teman-teman dari kelompok satu mungkin yang hadir kali ini bisa menjelaskan isi dari tugasnya itu sendiri. Boleh ada Miftah, ada Sahla, ada Irianti sama Marlia. Boleh nih teman-teman ngejelasin Marliah. Boleh teman-teman yang mau ngejelasin. Waduh, salah nggak bisa. Mungkin yang lain Miftah bisa Miftah atau Irianti atau Marliah. Ya, yuk Waduh Kak, guys, kalian jelasin nih. cuma Kalian udah ngebaca. keren banget sih. Oke, boleh Miftah. Aduh Kak, maaf nggak bisa on cam. Palingan bisanya cuma ngebacain aja. Gimana Kak? Boleh mungkin yang lain atau Miftah. Jadi Jadi bisa di sini ngejelasin. story brand adalah kalian pernah dengar nggak sih? Kayak ngerasa punya ide bisnis atau personal brand yang keren. Tapi bingung gimana caranya biar tampil stand out. Logo masih asal-asal, jadi desain feed juga nggak konsisten. Dan tiap lihat brand yang lain estetik, pasti langsung minder sendiri. Padahal kamu tahu, tampilan visual itu lebih penting banget buat ningkatin kepercayaan diri dan bikin orang mau kenal lebih jauh tentang brand kamu. Nah, disinilah kami hadir sebagai jasa desain. Kami percaya bahwa setiap orang dan bisnis punya cerita yang layak untuk ditampilkan dengan visual yang tepat. Bukan sekadar desain asal jadi, tapi desain yang punya rasa, lebih nunjukin kamu siapa dan brand kamu itu apa yang kamu tawarkan, dan kenapa orang harus peduli, dan kenapa kalian harus dipilih. Itulah kenapa kami nggak langsung gas desain, tapi mulai dari ngobrolin ide, gaya, dan tujuan kamu dulu. Untuk itu, konsultasinya gratis, karena kami tahu desain yang bagus dimulai dari komunikasi yang baik. Nah, selain itu, tim kreatif kami bakal bantu wujud desain sesuai karakter kamu. Mulai dari riset tren, sketsa awal, sampai revisi maksimal bisa 2 kali tanpa biaya tambahan. Semua prosesnya transparan dan fleksibel. Bisa lewat WA, Google Form, atau meeting. Saya. Nah, bisa dicetak juga karena kami juga kerjasama dengan Percaya Katakan.
Kami nggak cuma bikin desain, kami bantu kalian membangun identitas brand supaya kalian bisa fokus berkembang. Sementara tampilan brand kamu, biarkan yang urus. Jadi kalau kamu siap untuk tampil beda, lebih percaya diri, dan ningkatin value lewat visual, mari kita mulai perjalanan bersama branding kami. Karena desain bukan cuma soal terlihat keren, tapi soal menyampaikan pesan dengan cara yang nggak terlupakan atau berbeda dari lainnya. Jadi, di jasa desain kami ini memiliki kekuatan, peluang, dan kelemahan serta ancaman. Satu, yaitu kekuatan harganya terjangkau. Dua, bisa custom design sesuai dengan kebutuhan konsep. Yang ketiga ada tersedia paket bundling. Empat, layanan konsultasi secara gratis. Lima, pelayanan yang cepat dan fleksibel. Selain itu ada peluangnya, satu, perkembangan teknologi digital, dua, dukungan pemerintah terhadap UMKM, tiga, pertumbuhan platform digital dan media sosial, empat, perluasan pasar melalui kolaborasi dan kemitraan, lima, perilaku konsumen yang semakin digital minded. Lalu ada kelemahan atau weakness. Satu, kami itu ketergantungan pada platform pihak ketiga karena layanan cukup bergantung pada marketplace freelance seperti Fiverr, Freelance atau Fiverr. Meskipun mempermudah jangkauan pasar, di sini counter boleh di slide sana. Terhadap proses kerja dan margin keuntungan jadi lebih terbatas. Yang kedua itu biaya operasional digital yang cukup tinggi, yang artinya penggunaan software desain berbayar, layanan internet, serta kebutuhan promosi melalui iklan digital tentu memerlukan biaya rutin yang tidak sedikit pula. Nah, ini bisa menjadi tantangan jika tidak diimbangi dengan pemasukan yang stabil ya. Misalnya, pelanggan yang didapatkan sejumlah sedikit. Lalu yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan perangkat. Operasional bisnis masih mengandalkan tim kecil dan perangkat yang terbatas. Ketika permintaan bisa meningkat, keterbatasan ini bisa memperlambat waktu pengerjaan atau bahkan membatasi jumlah klien yang bisa ditangani secara bersamaan. Yang keempat, meskipun layanan sudah terstruktur, pengembangan untuk melayani proyek-proyek berskala besar atau klien korporat masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, perlu adanya sistem manajemen proyek yang lebih solid dan sumber daya tambahan agar bisa naik level ke level tingkat selanjutnya. Boleh di slide ke atas dulu. Selain itu, jasa desain memiliki ancaman. Yang nomor satu, persaingan yang ketat, banyak layanan yang desainnya murah seperti AI, maupun template gratis lainnya di sosial media. Boleh di sekali lagi. Dua, tingkat ketergantungan pada algoritma platform sosial yang dapat mengganggu promosi. Yang ketiga, adanya kemajuan teknologi desain AI yang dapat menjadi kompetitor secara tidak langsung untuk klien-klien yang ingin serba cepat dan serba mudah, serba gratis. Lalu yang keempat, klien yang tidak menghargai proses desain, yaitu yang berkomentar tanpa menghadirkan solusi satu sama lain. Baik, terima kasih, Kak. Wah, keren banget Miftah penjelasan tadi udah receh banget ya Kak Silvi ya untuk dari kelompok satu ya. Iya, rinci banget. Wah, keren banget, mantap. Keren, Beri keren, apresiasi. keren, keren. Plus buat Miftah. Kita lanjut ke kelompok dua kali, boleh? Kelompok dua, siapa yang mau menjelaskan? Boleh, operator untuk kelompok dua. Operator. Oke, nih di kelompok dua kita ada Naufal Azri Islami, ada Nisa Awalia, Manajuan Perdana dan Talita Arifa Wibowo. Mungkin salah satu yang hadir atau siapapun yang mau menjelaskan dari hasil tugasnya dari story brand hingga SWOT-nya boleh ya teman-teman di menjelaskan hasil tugasnya nih. Boleh boleh Nafal, Nisa, Juan, Talita.
Ini kelompok dua mana nih? Keren banget deh kelompok dua udah ada story brand, strength, opportunity, weakness, sama treatnya nih udah lumayan banyak juga nih SWOT-nya nih. Boleh kelompok dua, Izin masuk ya Noval. Bang. Boleh boleh Sebelumnya maaf, Juan. maaf nggak bisa on cam soalnya takut sinyalnya itu jadi ngelek-ngelek. Oke, gak apa-apa Juan. Silakan Juan Oke yang jelasin tugasnya. oke jadi yang story brand itu di tengah hiruk pikuk rutinitas dan derasnya tren minuman manis buatan, kami hadir membawa sesuatu yang berbeda. Kesegaran alami dari bahan premium pilihan tanpa pemanis buatan, tanpa pewarna sintesis. Es Kut kami bukan sekedar minuman, ini adalah komitmen kami untuk menghadirkan kesegaran tradisional khas Bali dalam versi lebih sehat, lebih jujur, dan lebih bernilai. Jadi story brand kita itu mengusung lebih sehat karena bahan yang kita pilih itu bahan yang premium dan tanpa pengawet. Yang kedua, lebih jujur karena kita tidak ingin pembeli yang kita kita menjual kepada pembeli itu setelah minum es yang dengan pemanis buatan itu batuk, pilek, dan sebagainya. Jadi kita mengutamakan kesehatan dan lebih bernilai karena kesehatan itu nilainya tinggi. Untuk strength kekuatan, yang pertama bahan baku alami dan mudah diperoleh. Yang kedua, tampilan visual menarik, cocok untuk semua usia, cita rasa khas dan menyegarkan, serta proses pembuatan yang cepat. Untuk opportunities atau peluang, yang pertama memenuhi tren minuman sehat, minuman hidrasi pasca olahraga, produk kemasan praktis, mendorong pertumbuhan UMKM, dan ekspansi pasar digital. Untuk weakness atau kelemahan, yang pertama daya tahan singkat, kedua ketergantungan pada musim buah, yang ketiga perlu disajikan segera, dan kurang efektif di musim hujan. Untuk ancaman, yang pertama banyak pesaing yang menjual minuman yang serupa, yang kedua perubahan harga dan ketersediaan bahan baku yang tak menentu. Lalu perubahan selera konsumen yang cepat dan ketergantungan kepada lokasi yang strategis. Jadi begitu, Kak. Wah, keren banget nih dari kelompok dua. Penjelasannya juga udah oke, story brandnya, SWOT-nya juga simple, tapi sangat menjelaskan. Keren banget, keren banget. Makasih ya Juan atas penjelasannya. Iya, luar biasa. Semoga contoh dari kelompok satu dan dua ini bisa jadi inspirasi bagi kelompok lain dalam menyusun bagian analisis proposal bisnis masing-masing. Jangan lupa, SWOT ini nanti akan masuk ke bagian analisis produk ya. Nah, seperti pertemuan sebelumnya nih, kita juga akan ditemani oleh pemateri yang keren banget, luar biasa banget, hebat banget, dan masih sama loh sama pertemuan sebelumnya pematerinya. Jadi masih ingat kan nama pemateri siapa? Ada dua orang nih. Ayo, yo, di kolom chat siapa yang masih ingat? Ayo, siapa? Coba dong tulis di kolom chat siapa yang masih ingat. Ya, benar sekali. Iya benar banget nih, kita akan masih bersama dengan Kak Iva dan Kak Kinan ya, yang akan menjadi pemateri kita malam kali ini. Dan untuk memandu sesi malam ini, kita juga akan dibantu oleh moderator keren kita, yaitu Kak Raffi Izini Aiman. Tapi sebelumnya, izinkan aku membacakan terlebih dahulu CV dari Kak Raffi. Boleh minta tolong, operator? Nah, ini dia Kak Raffi Zihni Aiman. Beliau ini lulusan SMA jurusan IPS yang gemar belajar hal baru, bersemangat pantang menyerah dan berani menghadapi berbagai tantangan. Memiliki minat dalam mendesain poster edukasi, fotografi, dan membuat video acak sejak kelas 1 SMA. Wah, keren banget ya Kak Raffi, dari SMA aja sudah berkarya. Memiliki pengalaman sebagai kreator digital dengan memproduksi media informasi dan edukasi yang berfokus pada peningkatan kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Kak Raffi ini juga aktif dalam berorganisasi, komunitas, kerja bakti, diskusi, dan lomba tingkat provinsi.
Kak Raffi ini lulus dari SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang dengan nilai rata-rata 84 dan berhasil mengharumkan nama sekolah pada lomba tingkat provinsi pada tahun 2023. Saat ini Kak Raffi sedang aktif sebagai mahasiswa semester 2 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Pertanian dalam program studi Agribisnis. Mari nih kita sambut Kak Raffi. Boleh kepada Kak Raffi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, tes, tes. Selesai terdengar? Oke. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya ya. Selanjutnya, eh, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang udah mengerjakan nih tugas dari tugas pertama hingga tugas kedua. Yang dimana tugas pertama ini kita membuat BMC dan yang kedua kita membuat tentang story brand dan pembuatan pembuatan SOT. Nah, dalam malam ini kita akan materi malam ini kita akan membahas tentang marketing strategi bisnis. Yang dimana dalam materi kali ini itu seperti di dalamnya itu membahas tentang analisis pasar dan operasional tim. Oke, selanjutnya kita sambut aja ke materi pada malam hari ini yaitu Kak Iva dan Kak Kinan. Halo Kak, selamat malam. Halo, malam. Selamat malam. Selamat Malam Kak Iva, malam. malam Kak Kinan. Wih, keren banget Kak Iva. Wih, Oh ya, maaf ya, Aduh Vini. keren tidak banget. apa, tidak apa, tidak apa. Oke, sebelum memaparkan materinya nih, mau tanya-tanya dulu nih, apa kabarnya nih Kak, Kak Kinan dan Kak Iva, apakah baik selama menjalankan kuliah ini? Alhamdulillah, Iva, pen-pen aja. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya mungkin bisa kita kita lanjutkan ke pemaparan materi dari Kak Iva. Kepada operator boleh di share screen. Oke, kepada Kak Iva dipersilahkan. Bentar, series dari Iva ya. Cepet banget ya. Jonek kan? Iya, mau gitu aja. Apakah aman Kak Iva? Aman, bentar. Oh, Kelihatan kan ya? sudah kelihatan Kak Iva? Aman. Oke, Oke. sebentar. Di sini udah full. Oke, ini suara Iva udah kedengeran kan ya? Sudah kedengeran Kak. Oke. Eh, Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Mungkin ketemu lagi dengan, oh ya, terima kasih kepada moderator yang udah mempersilahkan aku. Lalu setelah itu apa? Oh, lalu setelah itu kita langsung aja masuk ke dalam materi tentang analisis pasar. Jadi aku kali ini bersama Kinan lagi untuk memaparkan materi-materi yang ada. Oh iya, sebelumnya sorry ya kalau misalnya di sini agak berisik karena banyak anak-anak kecil lewat. Jadi di sini kita akan membahas tentang analisis pasar, strategi pemasaran, manajemen operasional, dan sumber daya manusia dalam penulisan proposal perencanaan bisnis. Nah, di analisis pasar dan pemasaran ini, kita akan membahas banyak topik. Yang pertama itu kita ada identifikasi kebutuhan pasar. Nah, di identifikasi kebutuhan pasar ini adalah proses pemahaman
tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen di pasar tertentu. Jadi kan kalau misalnya kita nih, kita mau bikin produk kan. Kalau misalnya kita mau buat produk, itu kan tentu kita harus mencari siapa yang bakal jadi konsumen kita gitu. Bukan hanya tentang apa yang kita bisa dan kita mau ngejual apa gitu. Nah, di sini kita ngebutuhin identifikasi kebutuhan pasar. Nah, gimana caranya? Pertama itu kita pertama harus riset pasar. Riset pasar ini ada banyak metode. Yang pertama ada bisa observasi. Kalau observasi itu kita bisa ngelihat orang-orang di sekitar kita atau target pasar kita, mereka itu sukanya apa, terus habis itu mereka tuh butuhnya apa gitu. Nah, lalu kita bisa pakai wawancara. Kita bisa nanya langsung ke mereka sebenarnya yang mereka butuhkan tuh apa sih gitu tuh. Nanti kita bisa mikirkan ide bisnis apa yang bisa menjawab dari apa hal yang mereka inginkan itu. Lalu yang terakhir itu ada grup diskusi. Nah, grup diskusi ini kayak misalnya kita punya circle, terus habis itu kita maparin nih ke teman-teman kita kayak, aku mau buat bisnis ini nih, menurut kalian worth it gak ya gitu, atau cocok gak ya? Nah, nanti kalau misalnya teman-teman kalian atau circle kalian itu adalah orang-orang yang support kalian, pasti mereka tuh bakal ngasih tahu ke kalian bahwasannya bagusnya tuh idenya tuh kayak gini loh, dirombak kayak gini-gini. Nah, gitu. Karena kita bikin bisnis harus pakai sudut pandang orang lain juga. Lalu, yang kedua itu caranya adalah analisis kompetitor. Nah, analisis kompetitor ini kita sebenarnya bisa pakai beberapa cara. Tapi kita harus ingat bahwasanya kalau misalnya kita nganalisis kompetitor, itu harus bukan yang pemimpin industrinya gitu. Misalnya industri F&B yang percikenan gitu. Kita mau jual chicken juga gitu. Nah, kita nggak boleh disarankan untuk tidak menganalisis pemimpin kompetitor kayak misalnya MCD gitu-gitu. MCD, McD gitu maksudnya. Nah, karena itu tuh nggak efektif buat kita karena lebih banyak mengeluarkan waktu, biaya, dan tenaga lainnya gitu. Lebih baik semua sumber daya kayak waktu, tenaga, dan hal lainnya ini digunakan untuk analisis kompetitor yang emang memberikan menawarkan hal yang sama dengan kita. Ini Iva masih aman nggak suara dan yang lainnya? Gue kayak oh udah aman-aman. Nah terus setelah itu ada analisis tren. Nah analisis pasar. Untuk analisis pasar ini sebenarnya banyak toolsnya, tapi mayoritas setelah IVA Search itu tuh mayoritas berbayar gitu. Bahkan bayarannya tuh bukan yang hal-hal yang murah gitu, karena sampai belasan dan puluhan dolar gitu. Nah, untuk analisis tren pasar ini, kalau misalnya emang mau pakai tools, paling bisa disaranin pakai Google Trend. Itu tuh gratis dari Google. Kalian bisa banget klik kayak Google Trends gitu, ntar muncul gitu. Nah, selanjutnya kita kan udah ngeriset pasar, habis itu udah nganalisis kompetitor kita, habis itu udah nganalisis tren pasarnya juga. Nah, kita udah ngumpulin data, udah menganalisis. Nah, di sini tuh kita ngerancang, kita tuh mau pakai strategi bisnis apa dan mau bisnisnya seperti apa. Setelah udah mengumpulkan dan menganalisis, kita implementasiin deh atau lebih gampangnya maksudnya ya kita tinggal eksekusi. Kalau yang jualan mulai jualan, kalau misalnya mau mengurus legalitas atau hal lainnya juga itu bisa gitu. Selanjutnya, di sini kita akan bahas analisis SWOT. Tapi karena analisis SWOT itu pertemuan lalu udah, nah di sini tuh ada yang namanya analisis SWOT matrix. Nih, kalau misalnya analisis SWOT itu kan bentuknya kayak kotak kayak yang di foto ini ya. Nah, kalau misalnya analisis SWOT matrix tuh bentuknya seperti itu tuh. Bentar ya, Iva izin zoom biar semua bisa lihat. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Nah, di sini tuh kita bisa lihat kalau misalnya bedanya itu adalah kalau misalnya analisis SWOT yang biasa itu kan dia ya udah dianalisis saja kekuatannya apa gitu kan, kelemahannya apa. Tapi kalau misalnya udah pakai SWOT matrix, itu dia sistemnya udah pakai perhitungan gitu. Jadi setiap kekuatan dan setiap opportunity, lalu setiap kelemahan itu tuh punya bobot masing-masing. Siapa yang nentuin bobotnya? Nah, yang nentuin bobotnya itu ya si ownernya ini gitu. Karena yang tahu bobot itu penting atau enggaknya itu si ownernya. Nah,
nanti angka-angka tuh bisa dikali. Pokoknya bedanya itu adalah kalau misalnya pakai SWOT matrix itu kita bisa punya 4 strategi yang mengandalkan hasil perkalian ini gitu. Kayak misalnya nih SO, Strength and Opportunity. Di sini itu memanfaatkan kekuatan bisnis sebagai pembuka peluang usaha. Kalau misalnya yang SW, salah. TW itu weakness and threats yang pojok paling kanan yang ini yang di sini itu untuk meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman. Nah, kalau misalnya kita udah kan dia konteksnya ngitung ya tadi dibilang. Itu tuh bakal muncul grafik-grafik di sini. Nah, di sini tuh kan bisa dilihat ya kalau misalnya hasilnya nih hasil dari perhitungan muncul nih kita ada di posisi kuadran 3 deh, kita ambil kuadran 3. Nah, berarti usaha kita nih masih di posisi bertahan. Yang artinya kita harus mikirin gimana caranya kita tetap bertahan di antara persaingan-persaingan itu. Terus kalau misalnya hasilnya nunjukin kita di kuadran 4, itu artinya kayak kita harus melakukan pembenahan karena berarti ada permasalahan tertentu yang ada di bisnis yang kita punya. Nah, itu untuk SWOT matrix. Selanjutnya, analisis berikutnya itu ada analisis risiko. Analisis risiko ini digunakan biasanya kalau misalnya di perusahaan-perusahaan besar, itu analisis risiko ini kayak biasanya risiko-risiko yang dilihat itu adalah risiko ketika kita perusahaan itu membeli saham perusahaan lain gitu, karena kan untuk perputaran dana perusahaan. Nah, analisisnya itu banyak, tapi di sini aku ngambil contohnya hanya analisis PESTEL. Nah, apa itu analisis PESTEL? Analisis PESTEL ini singkatan dari Political, Economic, Social, Technological, Environmental, and Legal. Ini tuh adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor lingkungan makro yang dapat mempengaruhi suatu organisasi, perusahaan, dan atau industri. Karena kan judulnya risiko. Artinya itu tuh datangnya dari lingkungan luar gitu. Nah, makanya di sini bilangnya faktor-faktor lingkungan makro gitu. Nah, yang ada itu nanti kalau misalkan menganalisis ini bakal dibuat kayak gini. Sebenarnya dia mirip sama analisis SWOT. Kelihatan kan ya? Oh ya, kelihatan. Nah, di sini tuh pertama ada komponen-komponennya. Yang politikal itu kita bisa nganalisis nih keadaannya. Kalau misalnya kita, kan ini kan tadi konteksnya risikonya itu lingkungan makro. Berarti kayak misalnya perdagangan antara negara gitu kan. Itu kan biasanya terjadi perang. Nah, itu tuh kan risiko. Nah, itu gimana cara kita menghadapinya gitu. Atau kalau misalnya kita sebagai bis sebagai UMKM doang nih, nggak mungkin dong terpengaruhi perang dan lain-lain gitu. Sebenarnya bisa aja, karena kan kalau misalnya terjadi perang pasti perubahan harga, terus abis itu perubahan harga tuh terjadi karena regulasi di bisnis global tuh bakal berubah gitu. Nah, makanya di sini ada muncul tuh pajak yang tinggi lah gitu kan. Habis itu kebijakan pengurangan limbah dan lain-lain pokoknya tentang yang politikal. Terus habis itu ada yang ekonomi, mulai dari tingginya GDP, inflasi harga dan lain-lainnya. Pokoknya itu dianalisis biar kalau kita udah tahu, kita bakal ngerti gimana kita harus menghadapi keadaan-keadaan tersebut gitu. Makanya ini analisis PESTEL ini bisa menjadi salah satu cara untuk menganalisis risiko. Selanjutnya, oke, selanjutnya kita akan ngebahas analisis STP. Kalau misalnya analisis STP ini adalah analisis yang paling sering banget digunakan di proposal bisnis. Baik jenis bisnis perlombaan maupun jenis perlombaan yang akan didanai gitu. Nah, apa itu STP? STP itu kan pertama S-nya segmentasi. Segmentasi ini ada beberapa jenis, mulai dari demografi, geografi, psikografi, dan behavioral. Nah, kalau misalnya demografi itu bisa dilihat dari mulai usia, pekerjaan, jenis kelamin. Nah, kalau misalnya geografis, ini disegmentasikan berdasarkan lingkungan di geografinya gitu. Dia lingkungannya di mana? Misalnya segmentasi mau bikin usaha segmentasinya di Serang gitu. Nah, Serang itu kan nama tempat geografinya gitu, geografis. Itu. Itu kalau misalnya kita mensegmentasikan secara geografis. Nah, kalau misalnya kita mensegmentasikan secara psikografis, itu mulai dari nilai-nilai yang dianut, motivasi. Motivasi di sini itu maksudnya adalah
keinginan dan kebutuhan gitu kan. Keinginan dan kebutuhan yang kita udah analisis di awal tadi, identifikasi kebutuhan pasar. Itu psikografis. Nah, yang terakhir itu ada behavioral. Ini itu mulai dari ada peristiwa gitu kan. Peristiwa yang dimaksud tuh misalnya gini, orang jualan masker. Kalau misalnya zaman sebelum COVID-19, orang yang pakai masker tuh orang-orang yang biasanya sehari-harinya kena debu aja gitu. Tapi kalau misalnya ketika COVID-19 2020 lalu, orang-orang itu si penjual masker ini segmentasinya bukan hanya orang-orang yang untuk menghindari debu di perjalanan aja gitu, tapi segmentasinya itu berubah dengan semua masyarakat Indonesia gitu, karena kan diwajibkan menggunakan masker ketika berkeluaran atau berkegiatan. Nah, itu maksudnya contoh dari segmentasi behavioral. Nah, targeting. Apa sih targeting itu? Targeting itu kita menjelaskan secara rinci atau memilih satu dan beberapa kelompok yang udah diidentifikasi melalui segmentasi untuk menjadi fokus utama pemasaran. Misalnya, jadi segmentasinya secara geografis di Banten. Habis itu demografinya adalah usia 50 sampai 20 sampai 50 tahun. Nah, setelah itu dianalisis nih. Kayak di targeting itu maksudnya kita benar-benar menganalisis mulai dari pekerjaannya apa. Jadi bukan sekedar pekerjaan, tapi mulai dari pekerjaan apa dan gajinya range dari berapa sampai berapa gitu. Nah, itu ada di targeting. Lalu yang terakhir itu ada positioning. Nah, di positioning ini lebih mirip ke kita menuliskan story brand yang udah kita buat gitu. Karena positioning ini tujuannya adalah menuliskan sesuatu kayak kita ingin dikenal di mata konsumen itu sebagai apa gitu. Nah, story brand yang udah kalian buat itu cocok dimasukin ke bagian positioning ini gitu. Contohnya, nih, ini contoh dari yang segmentasi. Yang dipaparin di sini itu ada yang secara geografis, perilaku konsumen, dan psikografis. Nih geografis disebutin Jakarta, Bogor, Tangerang gitu kan. Terus abis itu yang perilaku konsumen itu adalah orang-orang yang dengan dengan kesadaran tinggi terhadap kesehatan kulit gitu kan. Terus psikografisnya adalah orang-orang yang menyukai produk. Nah, gitu kan. Nah, habis itu kalau misalnya ini contoh dari targeting. Target utama kami adalah kalangan menengah ke atas, bla 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 gitu. Nah, itu tuh dirinciin juga nih di sini. Setelah itu, ini contoh yang positioning. Positioning itu di sini ada kalimat pertama, buffet diposisikan sebagai bakso inovatif menggabungkan protein hewani dan serat nabati. Di sini berarti dilihat bahwasannya buffet ini maunya dilihat sebagai bakso yang menggabungkan antara protein hewani dan serat nabati gitu. Selanjutnya di sini ada analisis kompetitor. Tadi kan disebutnya di awal kalau misalnya analisis kompetitor ini penting karena kan emang kita bikin usaha nggak mungkin cuman kita doang yang punya produk tersebut gitu. Nah, di sini bisa dilihat bentuk analisis kompetitor itu kayak gini. Nah, ini bentuknya kayak gini. Karena ini versi Inggris, jadi diriku menyediakan versi Indonesianya biar lebih mudah dipahami. Nah, ini translatannya. Jadi di sini bagian atas ini ada ancaman pendatang baru. Karena usaha itu kan pasti mudah ditiru gitu kan. Pasti ada aja gitu loh pendatang-pendatang baru. Nah, kita analisis di sini seberapa mudah bisnis kita ini atau bisnis yang serupa dengan yang kita miliki ini didirikan oleh orang lain gitu. Nah, setelah itu ada kekuatan kekuatan otak. Sebenarnya kayaknya artinya bukan ini deh. Pokoknya intinya tuh di pembeli. Nah, di pembeli ini maksudnya itu adalah seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh pelanggan kita gitu. Maksudnya adalah seberapa banyak orang-orang mau, seberapa banyak orang-orang meminta produk kita gitu. Jadi kalau misalnya pembelinya udah mau produk kita, ya tentu kita bakal ngerasa untuk uh, lebih aman dan lebih aman di antara kompetitor-kompetitor lain gitu kan karena pembeli itu udah menginginkan produk kita gitu. Nah, lalu di sini ada kekuatan pemasok. Kekuatan pemasok itu kita kan usaha nggak mungkin
semuanya dari kita sendiri kan, pasti ada pemasok bahan baku. Nah, kalau misalnya kita usahanya masih yang penting bahan bakunya ada, beli di toko A, di toko B, setiap mau bikin, nah itu tuh ke pemasoknya itu berarti belum kuat kekuatan pemasoknya. Suara Iva masih aman nggak? Soalnya Iva bisa dapat notif. Aman Kak, tadi sempet patah-patah Oke, oke, thank you. sama-sama. Nah, di sini lanjut ya. Di sini tuh seberapa kuat pemasok ya tadi. Nah, pemasok di sini tuh kalau misalnya kita udah kerja sama dengan pemasok, pasti kan kita udah bisa request nih mau kualitasnya seperti apa, mau kedatangan barangnya seberapa banyak, kapan dan di mana. Itu kan lebih mudah. Nah, di situ maksudnya adalah kekuatan pemasok. Nah, lalu ada pengganti. Seberapa besar kemungkinan pelanggan beralih ke alternatif gitu. Di dunia ini kan ada yang namanya barang substitusi. Nah, misalnya seberapa mungkin sih orang beralih ke gula stevia dibandingkan gula pasir gitu. Nah, itu tuh seberapa mungkin dan seberapa besar kemungkinan. Nah, itu tuh kita analisis juga di situ. Dan analisis yang terakhir itu adalah persaingan kompetitif. Berapa banyak perusahaan yang akan bersaing dan berapa banyak pangsa pasarnya gitu. Pangsa pasar itu kan seluruh segmen yang ada. Lalu, perusahaan kita ini bersaing ini dengan berapa banyak perusahaan gitu. Dan setelah banyaknya perusahaan yang ada, setelah kita tahu segmentasinya seberapa luas, kita tuh seberapa yakin bahwasannya di lingkungan itu kita masih memiliki pasarnya gitu. Nah, itu tuh juga dianalisis di situ. Dan akhirnya kita selesai dia menganalisis kompetitor-kompetitor kita. Dan yang artinya kita bisa memposisikan gitu diri kita sebagai apa dan kita melakukan strategi apa gitu agar kita tetap bisa bertahan, maju dan berkembang gitu. Lalu selanjutnya ada analisis pasar konsumen atau bisa disebut potensi pasar. Nah, analisis ini adalah analisis yang selalu muncul di proposal kayak P2MW gitu. Kalau misalnya di proposal bisnis biasa, ini bisa masuk, bisa enggak, tergantung kreativitas si pembuat proposalnya. Di sini bisa dilihat contohnya, paragraf pertama itu menyatakan data-data yang mendukung bahwasanya produk tersebut memiliki pasarnya. Lalu paragraf yang kedua itu menyatakan bahwasanya atau mengartikan bahwasanya dapat di situ ada narasi disimpulkan bahwa dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan, artinya Banapot memiliki potensi pasar yang signifikan. Nah, jadi di bagian potensi pasar ini kita harus memasukkan data-data yang mendukung. Setelah itu kita simpulkan nih maksudnya itu potensi pasar kita itu sebesar apa dan punya potensi pasar nggak sih gitu. Nah, selanjutnya ada analisis market share. Di sini sebenarnya market share ini jarang ditaruh di proposal perlombaan, tapi karena kan judulnya lomba ya, berarti kita semakin bagus yang kita gunakan, semakin lengkap apa yang kita tampilkan gitu. Itu akan semakin membuka peluang untuk kalian lolos. Nah, di sini ada market share. Market share itu ada rumusnya. Rumusnya itu bisa dilihat ya, penjualan perusahaan dibagi dengan total penjualan pasar. Nah, itu dikali 100. Apa gunanya nganalisis market share gitu? Balik lagi ke kompetitor tadi. Kita kan punya banyak kompetitor. Mereka udah ngejual produk. Nah, habis itu pasarnya itu kan kita satu kan. Maksudnya pasarnya satu tuh kalau misalnya kita dalam satu industri, pasti pangsa pasar kita tuh nggak beda-beda jauh gitu loh. Nah, untuk kenapa kita harus menganalisis ini? Karena biar kita tuh tahu posisi kita itu seberapa luas sih untuk diterima di industri tersebut gitu. Dan kita punya peluang berapa besar gitu. Nah, caranya itu kita menganalisis dulu kompetitor kita tuh menguasai pasar seberapa dan dari hasil tersebut kita dapat melihat bahwa peluangnya itu seberapa gitu. Lalu ada analisis yang terakhir. Kalian tetap harus stay seperti beruang ini yang selalu mengintip. Nah, di sini yang pertama itu ada produk. Nah, strategi produk ini bisa ditulis dengan seperti ini gitu.
di apa ya dijabarkan gitu kayak kenapa nama brandnya itu gitu. Terus keunggulan dari kalau namanya itu apa? Misalnya kayak mudah diingat, unik gitu kan. Terus kayak mencerminkan nilai lokal yang inovatif gitu. Nah, atau bisa juga produk itu ditulisnya gini. Ada logonya, kita paparin logonya, kita unggulkan bahwa logonya nih apa ya, logonya nih ikonik banget gitu, gak terlalu mudah ditiru misalnya, atau ketika kita melafalkan brandnya itu mudah disebutkan gitu. Itu juga masuk ke dalam strategi produk kita. Nah, di sini juga ada bagian pengemasan juga itu termaksud. Jadi, strategi produk ini benar-benar dijelasin dari awal ingredient sampai brand sampai kemasan yang kita gunakan itu. Lalu, di sini ada strategi harga, kan produk price. Nah, harga. Harga itu bisa kita tulis kayak gini. Kalau misalnya produk kita murah, tentu kita nulisnya gampang gitu. Ya, kita tinggal nulis bahwa produk yang kita tawarkan itu adalah produk yang cukup murah dengan tapi kualitasnya itu adalah kualitas yang berkelas atau enggak murahan gitu misalnya. Tapi kalau misalnya produk kita mahal, gimana dong nulisnya gitu? Haruskah produk yang murah baru bisa menggunakan strategi harga gitu kan? Tapi tidak, bisa ditulis kayak gini. Di sini menyatakan bahwasanya Buffett itu menerapkan strategi value based pricing. Di sini itu dia menyatakan bahwasanya harganya itu tuh berdasarkan nilai tambah gitu. Bukan berarti dia mahal, sebenarnya dia bisa harganya segitu karena dia milikin kualitas gitu. Nah, itu bisa ditulis dengan seperti itu. Selanjutnya ada place atau tempat. Di sini kita nyebutin tempat pemasaran kita, tempat produksi kita itu di mana, dan jabarin nih alasan kita itu kenapa pilih di sana gitu. Apakah pasar di sana luas banget sehingga kita pilih tempat di sana gitu. Nah, itu dijabarin di sini tertulis bahwasanya penduduk Kabupaten Bekasi itu adalah orang-orang yang memiliki karir yang cukup baik, tapi mereka tuh sibuk gitu sehingga kurang waktu untuk mengelola makanan sehat sendiri. Nah, itu kan dijelasin kan di situ secara rinci. Pokoknya singkatnya yang kayak tadi disebutin. Nah, itu kita kalau misalnya bikin strategi place atau tempat itu dirinciin kayak yang ada di gambar ini. Selanjutnya ada oke, muncul. Nah, selanjutnya ada strategi promotion. Di sini bisa ditulis dalam bentuk paragraf kayak gini. Em, Strategi-strategi apa yang bakal kita lakuin, tapi bisa juga dalam bentuk poin-poin gini gitu. Ini tergantung kepenulisan kalian lebih nyaman dilihatnya seperti apa gitu. Di sini bisa mulai dari kita gunain advertising, itu bisa ditulis, terus habis itu kita kolaborasi juga itu bisa ditulis gitu kan. Habis itu kayak kita mengoptimalkan sosial media, lalu mengoptimalkan website yang kita punya, nah itu bisa banget semuanya ditulis di situ. Atau bisa juga di dalam bentuk dia poin. Misalnya strategi kita banyak nih. Ada strategi pemasaran digital, offline, terus habis itu kerja sama dengan pemasok atau lainnya. Nah, itu bisa ditulis dalam bentuk kayak gini. Nextnya, nah setelah kita berkutat dengan analisis pasar yang sangat banyak itu, tolong pegang erat-erat ilmunya agar tidak melayang kemana-mana seperti beruang di sana yang megang balon dengan erat. Menurut kalian yang tadi itu kecepatan atau pas? Kalau misalnya kecepatan mungkin bisa komen di kolom chat biar selanjutnya bisa agak lebih lama dikit gitu. Apa? Atau udah pas-pas aja gitu? Menurut saya sih sudah pas. Mungkin untuk teman-teman yang memang kelewat boleh komen di kolom chat. Pas, Kak. Oke, thank you. Oke. Selanjutnya, di manajemen operasional ini ada banyak aspek-aspeknya, mulai dari aspek rencana operasi, ada teknik dan produksi, ada analisis lingkungan, aspek teknis dan teknologi. Nah, tapi biasanya kalau misalnya di proposal perlombaan itu yang biasanya digunakan itu mayoritas di aspek perencanaan operasi dan teknik produksi. Untuk analisis lingkungan dan analisis teknik teknologi ini sebenarnya nggak terlalu sering digunakan gitu kan. Nggak terlalu sering digunakan
di perlombaan gitu. Tapi balik lagi ke yang tadi, kalau misalnya lebih lengkap itu lebih bagus, maka akan diulas secara singkat. Kalau misalnya emang ngerasa kecepatan atau ngerasa kecepatan atau ngerasa kecepatan atau kurang, itu bisa diskusi bersama di luar forum ini gitu kan. Untuk diskusi via mana, bisa hubungin aku atau Kinan dan nomornya minta kemana, atau user yang lainnya minta kemana, itu bisa minta ke panitianya gitu. Jadi kita ulas singkat aja untuk ini. Pertama ada analisis penjadwalan proyek. Kalau misalnya kita buat bisnis, gak mungkin tiba-tiba kita bikin kemasan, terus tiba-tiba ngeproduksi gitu kan. Atau tiba-tiba bikin legalitas gitu. Kan nggak bisa. Jadi kita ada perencanaan. Nah, perencanaan ini ada beberapa tools atau apa ya namanya, metode gitu kan untuk digunakan. Bisa pakai Gantt chart, bisa pakai AON, atau hal-hal lainnya gitu. Mungkin kalian ada yang tahu juga. Tapi di sini yang dibahas adalah Gantt chart sama AON. Kalau misalnya Gantt chart itu seperti yang kalian lihat di sini itu nih. Tabel-tabel ini Gantt chart. Jadi chartnya itu yang warna biru-birunya ini, dan dia tuh konteksnya tuh ke samping gitu bergeraknya, bukan yang ke atas chartnya. Nah, di sini itu pokoknya setiap kotak ini melambangkan waktunya. Dan ini bebas, gak ada ketentuan. Mau waktunya per hari, mau waktunya menit, jam, atau bulan, tahun sekalipun, itu suka-suka si owner gitu. Nah, ini jadi kita dengan gini, kita bisa tahu nih kalau misalnya kita lagi melakukan kegiatan A, berarti kita harus fokus di kegiatan A selama 20 jam, kalau menurut contoh ya. Nah, kalau misalnya kegiatan B, ternyata bisa loh dibarengin sama kegiatan C gitu. Nah, terus mereka sama-sama ngelakuinnya di 60 menit gitu. Atau kalau misalnya yang C kan ini lebih lama, nah berarti mereka sama mulainya, beda akhir selesainya gitu. Jadi dari sini kita bisa tahu langkah kita itu, kita punya waktu seberapa lama untuk ngelakuin hal tersebut gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai AON, itu bakal tampilannya kayak gini nih. Ini mungkin akan cukup rumit. Jadi diulas singkat doang nih. Di sini ada start, di sini ada finish. Start itu berarti langkah pertama kali kita mulai, dan finish itu terakhir. Nah, di sini start, ketika kita memulai usaha ini, ibaratnya, kita itu bisa melakukan 3 langkah sekaligus. Kita bisa melakukan kegiatan A, melakukan kegiatan B, dan melakukan kegiatan C. Tapi, kegiatan-kegiatan ini punya waktu yang berbeda. Waktunya dilihat dari mana? Waktunya itu dilihat dari yang tengah-tengah di sini nih. Kalau A itu kan angka 6, kalau B itu angka 4 kan. Nah, kalau C itu angka 2. Nah, itu tuh waktunya gitu. Pokoknya ini dari perhitungannya kita bakal terus, pokoknya ini panah-panahnya itu nunjukin setelah kegiatan ini tuh, setelah kegiatan A tuh bisa ngelakuin kegiatan F dan kegiatan G gitu. Tapi yang paling penting dan yang paling enak kenapa kita menggunakan AWN itu ada di sini. Kita ngelihat di huruf E, ini kan angkanya atasnya 13, bawahnya 13. Kalau di J itu kan angkanya 19, bawahnya 37. Itu kan ada selisih gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak ada selisih, itu artinya ini nih kegiatan yang kritis. Kalau misalnya, kegiatan itu kan kalian tahu kan kegiatannya apa, karena kan kalian yang buat. Nah, jadi ketika hasilnya itu nggak ada selisih, artinya itu adalah kegiatan yang kritis. Jadi kalian tuh nggak bisa nunda sama sekali kegiatan ini. Beda halnya sama yang J. Kalau misalnya yang J itu bisa bisa tertunda, tapi tertundanya ini bukan yang menunda-nunda, tapi tertunda karena kegiatan sebelumnya itu mungkin menghabiskan waktu yang lebih lama gitu. Nah, oke, nextnya di sini ada value chain analysis. Nah, untuk materi selanjutnya atau sharing selanjutnya akan dipandu oleh Kinan. Oke, terima kasih Kak Iva. Hai semuanya, kembali lagi sama aku, Kinan. Nah, di sini aku mau ngelanjutin nih petualangan kita. Kan tadi kan kalian nih udah diajak sama Kak Iva jalan-jalan, menjelajahi pasar dan pemasaran. Nah, terus udah bahas tipis juga nih mengenai manajemen operasional. Sekarang kita bakalan lanjutin petualangan kita itu dengan menjelajah manajemen operasional dan manajemen sumber daya manusia. Oh ya, di sini kan aku juga masih belajar ya. Jadi kalau misalkan semisal ada pelafalan aku yang masih kurang baik, mohon dimaklum ya.
Lalu karena waktunya yang singkat, sedangkan materi-materi yang ada di sini itu adalah materi yang aku dapetin selama 3 semester kuliah. Jadi kalau misalkan kalian mau pembahasan lebih dalam, ayo masuk manajemen, ayo pindah. Cuma bercanda ya, guys. Nah, di sini aku bakalan ngebahas dengan singkat. Tapi kalau misalkan kalian mau diskusi lebih dalam, kalian bisa minta nomor aku dari kakak panitia ya. Nah, di sini ada value chain analysis. Ini bentukannya kayak anak panah begini ya. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu value chain analysis? Ayo, ayo. Ada yang tahu nggak? Oke. Nah, jadi gambar ini itu dibuat sama yang namanya Michael Porter. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya itu untuk melihat gimana sih perusahaan menciptakan nilai atau value dari awal sampai akhir. Nah, lalu kan di sini ada dua nih, ada primary activities yang di bawah sama ada support activities yang di atas. Nah, kita mau ngebahas dulu nih ya primary activities. Itu adalah aktivitas utama yang langsung berhubungan dengan membuat produk atau jasa dan menjualnya ke konsumen. Nih, di sini ada yang warnanya kuning. Ini adalah logistik masuk, di mana barang dari pemasok itu masuk ke gudang kita. Contohnya gampangnya gini, bahan baku datang ke pabrik. Lalu kita geser ke kanan, di situ ada operasi yang mana barang tadi itu diproses, dibuat di pabrik. Contohnya bahan tadi kan udah masuk nih ke pabrik. Nah, dari bahan itu kita ubah jadi produk jadi. Nah, lalu kita pindah lagi ke kanan, itu di situ ada logistik keluar di mana produk jadi dikirim ke pelanggan atau ke toko atau ke distributor. Jadi contohnya nih, kayak kan kita udah bikin barang nih dari perusahaan kita. Nah, barang tersebut kita kirim ke supermarket. Lalu pindah ke warna merah, di situ ada pemasaran dan penjualan, di mana promosi kan supaya orang itu tertarik untuk membeli produk kita. Contohnya kita bisa pakai iklan, kita bisa menggunakan diskon, dan mempunyai tim sales. Lalu, selanjutnya ada service atau layanan purna jual. Apa sih itu service? Jadi, kalau misalkan konsumen udah membeli nih barangnya, nah kita tuh tetap harus ngasih pelayanannya atau ngasih service yang baik ke konsumen. Contohnya kayak misalkan ada garansi, ada perbaikan, dan ada customer service. Lalu di sini yang di bagian atas ini ada yang namanya support activities, yang di situ ada 4. Ada firm infrastruktur, yang mana itu adalah hal-hal yang penting di perusahaan. Contohnya kayak CAO, bagian keuangan, dan bagian hukum. Lalu ada human resource management, itu tugasnya mengelola karyawan. Contohnya kayak merekrut, ngasih pelatihan, dan lain sebagainya. Terus ada teknologi development, yang mana tugasnya itu adalah teknologi yang membantu proses. Contohnya kayak sistem IT dan riset produk baru. Lalu ada procurement, yang mana ini nih membeli barang dan jasa dari luar. Contohnya tuh perusahaan aku misal nih butuh beli mesin. Nah, jadi membeli mesin dari luar atau misalnya beli bahan baku. Nah, itu kan berarti membeli barang dan jasa dari luar. Selanjutnya itu yang bentukannya begini. Nah, itu adalah margin. Apa sih margin? Aku yakin kalian udah sering dengar margin itu apa. Jadi, margin itu adalah keuntungan yang diperoleh setelah keseluruhan aktivitas dilakukan dengan efisien. Jadi, kalau misalkan semua aktivitasnya dilakukan dengan baik dan efisien, maka produk itu akan jadi lebih berkualitas dan harganya jadi lebih murah. Yang mana kalau misalkan barangnya berkualitas dan murah, pelanggan itu bakalan seneng, yang akhirnya perusahaan untung lebih banyak. Jadi model ini tuh ngebantu kita buat menganalisis bagian mana yang menciptakan nilai dan bagian mana yang harus kita perbaiki untuk meningkatkan keuntungan dari perusahaan kita.
Oke, slide selanjutnya dong Kak Iva. Nah, di sini ada core process business. Jadi, gambar ini itu menunjukkan proses inti bisnis di dalam rantai pasok. Artinya kayak gimana sih barang dan informasi itu bergerak dari pemasok atau dari supplier yang tier 2 itu, yang paling kiri yang warna hijau, sampai ke tangan konsumen yang warna merah yang di sebelah kanan. Nah, bagian utama dari core process bisnis itu ada tier 2 supplier yang paling kiri yang warna hijau itu tuh adalah pemasok bahan baku mentah. Contohnya tuh kayak petani gandum kalau ngambil analoginya mau bikin roti. Terus selanjutnya ada tier 1 supplier. Itu yang sebelahnya itu warna apa ya? Sebelahnya yang warna hijau. Nah, itu adalah pemasok bahan setengah jadi. Jadi contohnya tuh kayak pabrik tepung yang mengolah gandum jadi tepung. Lalu kita pindah ke yang biru yang di tengah yang gede banget. Itu adalah produsen. Jadi ini tuh pabrik utama yang memproduksi barang jadi. Contohnya kayak apa? Pabrik roti. Nah, di yang biru-biru yang tengah gede itu, di manufacture, itu ada purchasing, ada logistik, marketing, production, R&D, sampai finance. Lalu kita geser ke kanan sedikit yang warnanya oranye, itu adalah customer. Customer tuh apa sih, Kak? Nah, customer itu yang membeli dari pabrik. Lalu kita geser ke yang warna merah atau end customer atau customer apa ataupun konsumen akhir. Nah, jadi konsumen akhir itu orang yang make produk itu. Jadi yang mendapatkan nilai jasa dari produk tersebut. Contohnya nih, kalau misalkan kamu makan roti, aku juga makan roti. Nah, jadi kita itu adalah kan- konsumen akhir. Jadi yang menikmati barang tersebut. Nah, aliran yang terjadi dari core process bisnis itu, kalau aliran produk itu, barang tuh bergerak dari kiri yang tier 2 supplier, terus bergerak ke kanan, sampai ke konsumen akhir. Sedangkan kalau misalkan information flow atau aliran informasi, itu mengalir dari end customer yang warna merah, mengalir terus ke kiri sampai ke tier 2 supplier. Nah, kan di yang biru-biru tuh ada banyak tuh tulisan. Nah, itu tuh adalah 8 proses inti dalam supply chain. Nah, bagian ini tuh penting banget. Di situ yang paling atas ada Customer Relationship Management. Jadi kita tuh belajar gimana sih menjaga hubungan baik dengan pelanggan biar bisa bertahan lebih lama, biar konsumen tuh mau terus-menerus beli di pabrik kita. Lalu yang di kedua ada Customer Service Management, di mana ini tuh kita harus menangani permintaan, keluhan, dan pertanyaan dari pelanggan. Lalu yang ketiga ada Demand Management, kita harus memastikan kita tahu berapa banyak produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Lalu ada order fulfillment, yang mana ini tuh proses memenuhi pesanan pelanggan dari awal banget sampai produk dikirim. Di bawahnya ada manufacturing flow management, yang mana ini tuh mengatur jalannya produksi supaya efisien dan tepat waktu. Lalu ada procurement, yang mana kegiatan membeli bahan baku dari supplier. Ada product development and commercialization, ini membuat produk baru dan meluncurkannya ke pasar. Dan yang terakhir ada return, yang mana ini kita harus mengelola produk yang dikembalikan karena rusak atau tidak sesuai. Nah, jadi supply chain itu bukan soal barang doang, tapi ada pertukaran informasi dan hubungan antar berbagai pihak. Nah, supaya produk itu bisa sampai konsumen dengan baik, semua proses yang ada di core proses bisnis itu harus terhubung dan bekerja sama. Nah, tapi kalau misalkan salah satu produk macet, misalnya logistiknya terhambat, maka semuanya bisa ikut terganggu dan konsumen akan kecewa sama perusahaan kita.
Tolong slide selanjutnya Kak Iva. Di sini kita masuk ke flowchart. Apa sih itu flowchart? Aku yakin kalian pasti udah sering lihat ya. Nah, ini kalau misalkan di template-template di lomba-lomba ini sering masuk, ini yang sering ada. Nah, flowchart itu gambar yang menunjukkan alur kerja atau langkah-langkah dalam proses pembuatan suatu produk. Nah, di sini tuh aku ambil pembuatan produk bakso sayur. Ini tuh kayak peta perjalanan gimana sih dari bahan mentah sampai jadi produk bakso sayur. Nah, simbol-simbol di sini kok beda-beda. Nah, simbol-simbol yang ada di sini itu punya artinya masing-masing. Dan kalau misalkan kalian kayak sukanya, iya aku mah lebih suka yang kotak. Aku pakai kotak semua. Eh, maaf, tapi itu nggak bisa karena semua punya makna. Nah, jadi kalau misalkan yang oval itu end atau start, jadi awal atau akhir proses. Sedangkan untuk yang kotak itu adalah langkah kerja. Misalnya kayak itu kan di situ pengadaan bahan baku. Lalu untuk yang belah ketupat itu adalah pengecekan. Mengecek apakah kualitasnya oke atau enggak. Jadi kan tadi kan pengadaan bahan baku. Selanjutnya kita mengecek nih pemeriksaan kualitas. Kualitasnya udah sesuai dengan perusahaan kita, standar perusahaan kita atau enggak. Nah, terus anak panah itu artinya apa? Anak panah itu yang menghubungkan langkah-langkah. Jadi dari mulai, dari pengadaan bahan baku, terus selanjutnya melakukan apa lagi. Nah, itu diarahkan oleh anak panah. Nah, flowchart itu penting banget karena mudah dipahami oleh semua orang kan. Aku yakin kalian bisa paham dengan melihat flowchart ini alur kerjanya dan bisa dipakai untuk mendeteksi masalah. Slide selanjutnya, Kak Iva. Di sini ada pengelolaan mutu. Pengelolaan mutu itu adalah usaha untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang kita hasilkan bagus dan memuaskan pelanggan. Nah, contohnya sih kayak mie instan yang rasanya tetap sama, yang tetap bikin bahagia setiap suapan gitu. Nah, di sini aku ngambil contohnya itu yang awal nih, pemeriksaan bahan baku, di mana kita tuh harus memastikan bahan yang dipakai itu sesuai standar perusahaan kita. Nah, lalu selanjutnya kita juga melakukan pengawasan selama produksi. Kita harus memantau proses kerja sesuai standar atau enggak. Nah, selanjutnya di situ ada uji coba atau pengecekan akhir. Sebelum sampai ke konsumen, kita harus mengecek nih produknya. Kan kita kan nggak mau ya takutnya kalau misalkan jualan makanan sampai ke konsumen ada uget-ugetnya. Nah, terus selanjutnya ada perbaikan terus-menerus. Jadi kalau misalkan ada masalah, kita harus cari penyebab dan kita perbaiki supaya nggak keulang-ulang lagi. Oke, slide selanjutnya Kak Iva. Nah, di sini ada penilaian dan penentuan lokasi. Ini aku ambil contoh penilaiannya dari tugas aku yang catering makanan sehat. Nah, di sini ada faktor-faktor. Faktor-faktornya itu setiap perusahaan beda ya satu sama lain tergantung kebutuhan perusahaannya. Nah, kalau misalkan di sini, ini faktor-faktor yang dibutuhkan oleh catering makanan sehat. Nah, poin-poinnya ini kita yang memberi penilaian sendiri. Kayak misal nih, lokasi pasar. Bekasi dan Jakarta kenapa nilainya sama? Karena pasar di Bekasi dan Jakarta itu sama-sama orang sibuk, orang yang nggak punya waktu, tapi pengen tetap makanan sehat. Nah, maka itu cocok banget gitu untuk berjualan makanan catering sehat. Lalu kenapa sih di situ sumber bahan bakunya yang Bekasi 3 dan yang Jakarta 1? Sumber makanan sehat itu kan asalnya dari pertanian dan perkebunan. Nah, aku udah nyari-nyari, di Bekasi itu ada suppliernya sayuran dan buah-buahan. Sedangkan kalau di Jakarta itu
aku yang belum nemu atau emang nggak ada, tapi Jakarta itu mengambil barang dari daerah lain gitu. Jadi nggak ada yang pusatnya di Jakarta. Selanjutnya, kita juga bisa menilai produktivitas tenaga kerja. Nah, di situ tuh dibandingkan nih upah per hari, dibandingkan dengan dia bisa memproduksi seharinya berapa unit. Nah, di situ bisa kelihatan hasilnya. Jadi harga per unitnya yang di Bekasi lebih murah dibandingkan yang di Jakarta. Kenapa? Karena eh, dari sudut pandang aku, orang Jakarta itu biasanya lebih memilih kerja di kantor yang ber-AC gitu, bukan di pabrik. Oke, selanjutnya Kak Iva. Oke, kita di sini akan menganalisis lingkungan. Jadi di sini yang paling kiri atas itu adalah analisis lingkungan operasional. Analisis lingkungan operasional itu proses ngeliat nih dan memahami hal-hal di sekitar perusahaan yang bisa mempengaruhi cara perusahaan bekerja sehari-hari. Nah, di situ kan ada lingkungan internal atau dari dalam perusahaan, yaitu contohnya karyawan, proses produksi, dan manajemen. Lalu ada lingkungan eksternal, contohnya kayak pesaing, pelanggan, pemasok, dan peraturan pemerintah. Lalu yang di sebelah kanan, itu ada lingkungan dekat. Lingkungan dekat itu adalah hal-hal yang langsung ada di sekitar perusahaan dan langsung mempengaruhi kegiatan sehari-hari perusahaan. Nah, contohnya itu kayak pelanggan, pesaing, pemasok, dan distributor. Lalu yang di bawah, next Kaifa, itu adalah lingkungan jauh. Lingkungan jauh itu hal yang ada di luar kendali perusahaan, tapi bisa berpengaruh ke bisnis kita. Contohnya itu kan di situ ada pemerintah dan hukum, kayak aturan pajak, izin usaha, peraturan kesehatan. Misal nih, kayak kalau muncul larangan plastik sekali pakai, nah itu kan di luar kendali perusahaan kita ya. Nah, kita harus bisa menghadapi hal tersebut. Nah, lalu ada ekonomi, inflasi, harga bahan baku, dan nilai tukar rupiah. Contohnya nih, kalau misalkan harga daging naik, maka bakso yang aku jual itu harganya bakalan naik. Karena kan nggak mungkin ya kita mengganti dengan daging ayam, sedangkan konsumen kan udah merasa nyaman dengan daging sapi gitu. Di situ ada selanjutnya ada faktor teknologi di mana ada perkembangan mesin, aplikasi dan internet. Contohnya tuh munculnya aplikasi pesan makanan online. Dulu nggak ada kalau misalkan mau beli ya harus datang ke tokonya. Lalu ada sosial dan budaya, di mana di sini itu isinya gaya hidup masyarakat dan tren terbaru. Contoh nih, orang yang dulunya kayak ya udahlah makan mah makan aja, yang penting kenyang. Orang sekarang udah berubah. Orang sekarang mulai suka makan makanan sehat. Nah, dengan peluang tersebut, aku membuat bakso sayur. Selanjutnya ada faktor lingkungan atau alam. Misalnya nih, kayak musim hujan bikin distribusi terlambat. Nah, itu kita harus mengakalinya dengan punya persediaan lebih gitu. Jangan benar-benar pas udah mau habis kita baru beli. Selanjutnya ada globalisasi atau dunia internasional, di mana kadang tuh kan sekarang udah muncul tuh perang dagang antara Amerika dan Cina. Gitu. Dulu pernah ada wabah penyakit namanya COVID-19. Terus contohnya gimana? Kayak pandemi itu bikin bahan baku susah masuk dari luar negeri. Aturannya semakin ketat. Slide selanjutnya, Kak Iva. Lalu di sini ada aspek teknik dan teknologi, ada analisis layout pabrik. Apa itu? Analisis layout pabrik itu adalah proses mengatur tata letak mesin, alat, bahan, dan tempat kerja di dalam pabrik supaya kerja itu jadi lebih cepat, rapi, dan
efisien. Contoh nih gini, bayangin kamu punya dapur buat masak. Nah, kalau misalkan kamu taruh kompor di depan, bumbu di belakang, dan misalkan kulkas tuh letaknya tuh nggak deket-deketan sama dapur dan tempat bumbu, bayangin kamu kalau masak bolak-balik, emang nggak capek ya? Udah nggak mood duluan itu mau masaknya. Nah, layout pabrik tuh buat ngatur dapur, tapi dalam skala yang besar. Ada macam-macam nih jenis layout pabrik. Ada layout berdasarkan proses, di mana ini tuh disesuaikan atau dikelompokkan sesuai jenis kerja. Contohnya itu kayak bengkel mobil. Terus ada layout berdasarkan produk. Jadi alur produksinya itu mengalir satu arah. Jadi seperti jalur perakitan. Kayak kalau misalkan mie instan kan dari awalnya terus ada hmm, dia bergerak, ntar lama-lama berubah, lama-lama jadi mie instan. Nah, ini tuh cocok buat produksi massal. Terus selanjutnya ada layout berdasarkan posisi tetap. Contoh nih, produknya tetap di tempat, tapi pekerja dan alatnya yang datang ke tempat produk. Kok bisa kayak gitu? Bisa. Ini contohnya tuh pembuatan kapal atau rumah. Kan gak mungkin ya kapalnya digotong-gotong gitu kan. Nah, selanjutnya ada layout gabungan atau combination layout. Di sini campuran dari beberapa jenis layout tergantung kebutuhan dari perusahaan kalian. Slide selanjutnya, Kak. Nah, ini ada analisis kesiapan teknologi. Di sini kita melihat nih proses untuk menilai apakah suatu teknologi sudah siap dipakai atau belum dalam kegiatan usaha atau produksi. Jadi kalau misalkan kita mau beli mesin baru buat usaha, misal usahanya kue, kita tuh perlu ngecek dulu mesinnya tuh udah teruji belum, bisa dipakai aman atau enggak. Kan nggak mungkin dong takutnya kalau misalkan lagi masak tiba-tiba meledak. Nah, terus karyawan bisa pakai atau enggak. Kan sayang banget tuh kalau kita udah beli tapi karyawan nggak bisa pakai. Lalu cocok nggak untuk skala produksi kamu? Misal kita pengen produksi 80 kue per hari, tapi ternyata ovennya cuma mampu 40, berarti itu kurang cocok untuk kita. Nah, slide selanjutnya. Akhirnya nih kita masuk ke manajemen sumber daya manusia. Kalian pasti seneng banget kan? Kayak penguin ini yang di pojokan. Ya kan? Bentar lagi kelar. Nah, di sini ada analisis kebutuhan tenaga kerja, yang mana ini adalah proses menentukan berapa banyak orang yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan kita, terus apa aja tugas dan keahlian yang dibutuhkan. Tujuannya itu biar nggak kekurangan orang dan biar nggak kelebihan orang. Nah, di sini tuh kita bisa mengetahui nih, kalau misalkan bikin catering makanan, butuh berapa chef? Nah, di situ jawabannya butuh 3. Terus, apakah perlu admin? Jawabannya butuh 2 orang. Lalu, siapa yang memasarkan? Ada pemasaran 1 orang. Slide selanjutnya, Kak. Nah, lalu ini adalah rencana struktur organisasi. Kenapa sih organisasi itu harus punya struktur organisasi? Rencana struktur organisasi itu penting karena di ini tuh adalah susunan posisi di dalam usaha. Jadi kita tuh bisa tahu nih siapa yang mimpin, siapa yang punya wewenang tinggi, siapa yang menjalankan tugas, dan kalau misalkan kita punya masalah, kita ngelapornya ke siapa, kita jadi tahu. Contohnya nih, kalau punya usaha catering makanan, pemiliknya kan aku ya di situ tulisannya. Lah, lalu pemasarannya siapa? Jadi pemasaran itu mengurus marketing. Nah, struktur ini tuh bisa digambarkan seperti tangga atau bagan kayak gitu. Tujuannya tuh biar semua orang tahu tugasnya masing-masing, supaya jalur komunikasi dan tanggung jawabnya juga jelas. Nah, mungkin sampai sini udah cukup sih apa yang aku bahas. Kalau misalkan kalian masih pengen membahas lebih lanjut, bisa hubungin aku ya. Jangan malu-malu. Slide selanjutnya, Kak Iva. Terima kasih udah mendengarkan pemaparan dari kita berdua. Tersenyum. Oke, terima kasih nih kepada
Kak Iva dan Kak Kinan atas pemaparan materinya nih. Wah, ini materinya bagus banget secara rinci dan jelas gitu. Untuk teman-teman nih, bagi yang ini ingin ditanyakan, boleh ditanyakan nih. Sayang banget kalau nggak menanyakan materi kali ini. Boleh, teman-teman yang mau dipertanyakan, silahkan. Kita buka sesi tanya jawabnya. Ayo teman-teman. Oke, yang pertama boleh nih, Kak Apip, apa yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih moderator. Eh, Baik, pertanyaan dari saya, mungkin tadi ngebahas soal kalau harga bahan baku naik ya, terus eh, harga jualnya juga dinaikin. Nah, eh, lebih baik kayak gitu apa kuantitas dari produk kita yang dikurangin gitu? Jadi harga tetap sama, tapi kuantitas produknya dikurangin gitu. Lebih baik yang mana? Gitu kan? Mungkin udah jelas pertanyaannya. Izin mengulangi pertanyaan dari Apip ya. Mungkin tadi pertanyaannya kalau misalkan harga bahan bakunya naik, mendingan harganya dinaikin atau kuantitas yang dinaikin gitu ya, Apip ya. Kuantitasnya yang dikurangin kuantitas produk kita gitu Kak. Jadi Oke. tetap sama. Nah, Sebentar ya, aku lagi nyusun bahasa dulu. Oke, sambil nunggu Kinan menyusun bahasa, aku izin jawab ya. Mungkin kalau misalnya yang dimaksud sama Apip tadi itu kayak misalnya Momogi ya, yang dia mengurangi ukurannya, tapi harganya tetap sama. Sebenarnya itu kembali lagi ke si ownernya lebih pilih yang mana. Karena kadang tuh ada orang ngerasa kayak, pernah nggak sih kalian beli sesuatu nih, harganya 20.000. Terus kayak kalian happy banget kayak, wah segini 20.000 gitu. Terus setelah itu, beberapa hari kemudian, karena harga daging lagi mahal, misalnya kalian beli dimsum saat itu, terus harga daging lagi mahal. Nah, pas beli lagi, ukurannya tuh jadi kecil banget. Sampai akhirnya kayak kalian, ya ukurannya masih kecil ini, udah nggak usah beli lagi gitu. Tapi kalau misalnya ketika momen itu harganya naik, orang bakal mikir gini, oh wajar lah harganya naik. Toh emang semua bahan-bahan udah naik gitu. Mungkin itu sih analogi sederhananya. Kalau misalnya dari aku gitu. Jadi better yang mana itu tergantung si ownernya aja. Lebih ingin menanggung resiko yang seperti apa gitu. Oke, mungkin aku mau menambahkan ya. Kalau misalkan harganya dinaikin nih, misal kalau analoginya es krim, yang awalnya harganya 10.000, sekarang jadi 12.000. Nah, kelebihannya kalau kita milih, nah harganya dinaikin, kita akan tetap untung, rasa dan kualitas es krimnya juga tetap sama. Tapi resikonya itu, orang jadi kabur. Kadang ada pembeli yang merasa, ih harganya mahal, harganya naik, gitu. Nah, sedangkan kalau isi dan kualitas yang dikurangin, misal nih, yang tadinya 100 gram harganya 10.000, terus yang sekarang jadi 80 gram dengan harga yang sama. Ada kelebihannya tuh kayak konsumen tetap ngelihat harganya sama. Jadi mereka tuh kayak nggak kaget aja gitu. Ya udah kan harganya sama aja. Terus juga kan kadang ada konsumen yang jarang banget memperhatikan mengenai gram gitu. Nah, tapi ada resiko juga. Jadi kalau misalkan pembeli sadar bisa kecewa kayak, ih kok ini kecil banget ya lama-lama. Dulu makan satu tuh kayak udah puas banget. Sekarang makan satu kayak, ya Allah ini kurang. Terus mungkin ada aja konsumen yang menganggap kayak menipu kalau misalkan kita tuh nggak ngasih tahu ada pengurangan gitu. Jadi mana yang lebih baik, itu tuh tergantung kamu milihnya gimana. Kalau misalkan kamu jual produk yang harus enak dan berkualitas, kayak misalkan makanan premium, menurut aku lebih baik menaikkan harga tapi tetap jujur ke pelanggan kayak, ih sekarang kan tahu sendiri harga bahan pokok lagi mahal. Terus kalau misalkan nih kamu jual produk yang murah, yang penting laku cepet.
saran aku atau menurut aku itu bisa kurangin isinya sedikit, sedikit ya, jangan banyak-banyak. Tapi tetap hati-hati gitu supaya pelanggan tuh nggak merasa kayak ini kecil banget gitu. Jadi kuncinya harus jujur dan pikirkan jangka panjang. Itu Apip, apakah menjawab? Menjawab Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Bang Apip dan terima kasih jawabannya dari Kak Kinan dan Kak Iva. Boleh selanjutnya pertanyaan dari Kak Artika Sari. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf saya belum bisa untuk on cam. Baik, pertanyaan. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya Artika Sari dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pertanyaan saya nih dari segi keputusan operasional atau manajemen operasional. Nah, saya tuh mempunyai mimpi bisnis saya tuh bisa sustainable. Sustainable tentunya yang bisa berdampak ke sosial dan lingkungan. Nah, saya pernah mendengar bahwa keputusan operasional itu bisa bisa eh, memberikan hasil akhir bahwa apakah ini tuh bisa mengukur adanya dampak sosial dan lingkungan atau tidaknya. Nah, pertanyaan saya sih bagaimana gitu untuk memberikan manajemen operasional yang dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan secara nyata dan terukur yang tidak hanya sebagai citra perusahaan, tetapi memang atau citra bisnis saya gitu. Tetapi memang memberikan atau bagaimana caranya agar mengukur dampak sosial dan lingkungan dari keputusan operasional gitu. Terima kasih. Apakah pertanyaan saya bisa dipahami? Soalnya sepertinya agak agak ini ya, sorry. eh izin mengulang pertanyaannya. Mungkin maksudnya gimana caranya biar bisnis kita itu sustainable dari sisi produksi. Jadi benar-benar dari sisi produksinya ini bukan hanya cuman mengutamakan citranya aja gitu kan? Iya, simpelnya seperti itu. Maaf dibikin ribet. Iya, nggak apa-apa. Mungkin aku izin jawab duluan. Kalau misalnya menurut aku, gimana caranya? Pertama, kan sustainable itu kan keberlanjutan. Artinya, usaha yang kita buat itu harus usaha yang benar-benar ngejawab masalah yang ada di lingkungan kehidupan gitu. Itu pertama, karena kan keberlanjutan. Kalau misalnya cuma ngikutin tren doang, otomatis trennya hilang, ya orang usahanya tuh pasti bakal ngerasa bakal hilang juga gitu pasarnya gitu. Nah, pertama itu. Yang kedua, kalau misalnya ngomongin sustainable, pasti kan tadi kan ngomongin lingkungan ya. Ya, lingkungan ini kan mulai mungkin lebih gampangnya dari sisi packaging gitu kan. Packaging itu gunain barang-barang yang ramah lingkungan gitu. Karena kalau misalnya kita menggunakan plastik dengan moto ingin sustainable dan ramah lingkungan gitu kan, itu nggak cocok. Karena kalau misalnya kita pakai plastik, artinya kan kita menyumbangkan sampah yang sulit diurai gitu kan kepada bumi kita tercinta ini. Sedangkan plastik itu sangat susah diurai, kayak kaca, besi gitu-gitu. Nah, gitu sih. Kalau misalnya dari IPA, paling keputusannya diambil pertama bisnisnya itu harus yang maaf ya berisik. Pertama bisnisnya itu harus yang berkelanjutan, yang sesuai dengan harus yang sesuai dengan masalah yang ada, dan yang kedua tadi pakai bahan-bahan yang emang tidak merusak lingkungan gitu. Mungkin dari Kina. Mungkin aku kayak mau menambahin dikit aja ya. Jadi kalau misalkan mau usahanya sustain itu, kita bisa ngebagi jadi 3 langkah. 3 langkah itu yang pertama kita harus menentukan nih. Sebentar, sebentar. Kita harus menentukan kayak usaha kita nih mau menjaga apa. Misalnya nih mau mengurangi sampah plastik kah atau mau menghemat air atau energi. Jadi kita harus tentukan itu dulu yang pertama. Terus selanjutnya itu setelah kita tahu kita mau memilih yang mana, kita bisa mengubah jadi bagian dan aktivitas sehari-hari dari bisnis kita. Jadi kalau misalkan kita mau yang tadi yang sampah plastik, kita bisa
ganti plastik dengan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Yang tadi kayak Kak Iva bahas yang bisa pakai aluminium gitu. Terus kita selanjutnya tuh kita harus ukur dan pantau nih. Eh, jadi nggak cuman janji-janji kayak ramah lingkungan, tapi nggak tahu bener atau enggak terjadi. Jadi kita tuh bisa mencatat nih, kayak kita tuh bener-bener ngeluarin plastik atau enggak sih dari toko kita. Terus kita juga harus menghitung nih, berapa persen sih bahan baku yang misalkan ramah lingkungan gitu. Terus kita juga bisa nanya ke karyawan gitu, seberapa benarkah visi misi ini terjadi di operasionalnya. Jadi jangan sampai kayak cuman gembar-gembornya aja, tapi di internalnya mah sebenarnya nggak kayak gitu gitu. Mungkin apakah itu bisa menjawab Kak Artika? Iya, bisa. Terima kasih banyak ya sudah menjawab. Oke, terima kasih Kak Artika atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada teman-teman kita membuka sesi tanya jawab satu orang lagi. Oke, Kak Lelian, dipersilahkan untuk pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih pada moderator. Eh, Materi yang disampaikan oleh Kak Iva dan juga Kak Kinan tadi bagus banget. Jadi aku di sini izin bertanya ya Kak. Sebelumnya kan tadi tuh ada kayak ngejelasin mengenai strategi promotion ya. Dimana kan di situ kan nyebutin banyak banget tuh strategi promotionnya gitu, strategi promosinya. Nah, pertanyaan aku tuh dari sekian banyak taktik promosi yang disebut ini gitu kan yang disampaikan ini oleh kakak-kakak yang cantiknya malam-malam ini gitu. Menurut kakak nih, mana nih yang biasanya paling efektif gitu untuk membangun awareness atau kesadaran merek gitu Kak? Terutama kan kayak tadi disebutin sebelumnya ada produk baru kayak seperti Alkuit ya kalau nggak salah. Nah, lalu kan sekarang kan udah kayak makin banyak juga nih influencer sekarang kayak gitu. Ada nggak nih Kak tips yang buat milih influencer yang tepat dan bisa benar-benar nyambung sama brand kita? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih juga Seini atas pertanyaan dan apresiasinya untuk aku dan Kinan tadi. Eh, izin menjawab, izin menjawab pertanyaannya. Kalau misalnya nih kita tadi pilih strategi promosinya gimana? Kalau misalnya tadi kan ditegaskan ya di akhir. Kalau misalnya Iva sih ngerasa, aduh maaf ya berisik banget. Kalau misalnya nih tadi itu ditegaskan, nggak tahu ini penegasan atau bukan, tapi di akhir itu bilang kalau misalnya gimana caranya promosiin biar orang-orang tuh aware ke brandnya gitu kan. Nah, terus sama gimana cara memilih influencer yang tepat gitu. Kalau misalnya pertama, yang gimana caranya biar orang itu aware dengan brandnya. Pertama, ya kita harus ngebangun citra merek yang baik, citra mereknya. Dari sesimpel namanya aja. Namanya kayak pilih nama yang paling mudah diingat. Kalau misalnya tadi, ya itu kan Alkuit. Alkuit itu sebenarnya menonjolkan lebih kepada logo dibandingkan namanya. Karena logonya tuh agak mentereng. Apa ya, jadi warnanya tuh kontraksi gitu loh. Ungu sama hijau gitu kan. Jadi orang-orang bakal bakal langsung kelihatan gitu loh. Kayak, oh itu tuh kalau misalnya Alkuit tuh yang warnanya ungu sama hijau gitu. Dan yang sangat ngejreng itu gitu. Walaupun banyak brand-brand lain yang warnanya ungu dan hijau juga. Nah, habis itu kalau misalnya biar aware sama brand itu, pertama kan karena kan tadi dibilang nih kalau citra merek. Nah, citra merek itu dibangun dari apa? Dari story brand yang ada di awal atau pertemuan sebelumnya itu. Gimana caranya kita mempresentasikan atau memperkenalkan produk kita. Lalu bisa juga dengan menggunakan influencer, benar tadi kata saya ini. Nah, influencer ini harus yang kayak gimana? Influencernya itu harus yang sejalan dengan brand yang kita punya gitu. Kayak misalnya apa ya, influencer apa ya? G2G, produk G2G. Nah, itu kan aku nggak tahu ya ini realnya gimana, tapi banyak yang bilang kalau misalnya
Aliyah ya namanya, adiknya Siska Hall itu. Pokoknya itu, dia itu kan katanya kan influencer dari G2G. Bahkan sampai banyak yang bilang kalau misalnya dia tuh si ownernya gitu kan. Padahal banyak juga yang bilang kalau misalnya ternyata dia tuh bukan ownernya gitu kan. Nah, jadi kita tuh harus pilih influencer yang benar-benar menggambarkan brand kita gitu. Kalau misalnya brandnya kayak tentang kesehatan, berarti pilihnya adalah influencer-influencer yang membicarakan seputar kesehatan gitu. Kalau misalnya in- produk kita kecantikan, berarti influencernya influencer yang apa ya, mengedukasi tentang kecantikan-kecantikan gitu sih, biar cocok gitu. Dan juga bukan hanya soal dari referensi produk, tapi juga bisa dari nilai-nilai yang dianut. Kadang tuh ada uh, influencer itu kan tujuannya untuk mempromosikan, artinya mereka bikin konten atau memperkenalkan. Halo, Teh Kak Iva, apakah aman sinyalnya? Nah, habis, Oke. oh, aman kan? Tadi sempet apa namanya blank gitu, hilang sinyalnya. Sampai mana tadi? Soalnya emang di IPA juga agak hilang gitu gambarnya. Sampai tadi menjelaskan dari apa adiknya si Safol itu, situ Kak. Jauh itu ya. Oke, pokoknya pokoknya oke, thank you kakak moderator yang udah ngejawab. Pokoknya intinya kayak kita harus pilih brand-brand influencer yang sejalan gitu loh sama brand kita gitu. Bukan hanya si produk tapi sisi nilai yang dianut gitu. Karena kan konten banyak tipenya gitu. Kalau misalnya emang pengennya orang-orang tuh mengenal produk kita dari sisi edukasi, berarti cari orang yang yang kontennya tuh isinya edukasi gitu sih. Kalau misalnya yang influencer, kalau misalnya brand ya udah tadi story brand, terus abis itu kita harus, oh ini harus pakai tagline. Kadang tuh ya, pas banget kemarin aku ada kelas kampus kewirausahaan, terus abis itu teman aku brandnya Cem Island. Sebenarnya susah nggak sih Cem Island gitu, tapi dia bisa nge-branding kayak gini, dia ngomong gini, Cem Island gitu. Dan itu akhirnya sekelas jadi apal brand dia, jadi kayak Cem Island gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ngebikin nama brand, itu harus ada tagline-nya gitu, harus ada tagline dan ada nadanya juga gitu biar orang memorable kayak Cem Island gitu gitu. Paling tipsnya dari aku itu sih. Apakah jelas atau mungkin Kinan mau nambahin dulu? Tadinya aku mau menambahkan, tapi Iva udah ngebahas. Jadi aku bingung mau menambahkan apa nih. Kayaknya mungkin udah cukup ya dari aku. Oke, gimana sih ini, apakah enough atau mau ada yang kurang gitu? Oke, Kak, udah cukup jelas banget buat penjelasannya detail juga. Terima kasih banyak Kak Iva dan juga Kak Kinan. Jadi di sini ya saya ini mau berjelas lagi. Jadi kayak penting banget ya Kak, kita tuh kalau misalkan memang mau bangun bisnis atau apapun itu kayak membangun merek yang kuat tuh harus butuh waktu sama konsisten juga gitu ya. Jadi kan setiap keputusan tuh kan harus mulai dari nama yang tadi disebut sama Kak Iva gitu ya, terus kerjasama dengan influencer juga juga harus dipersiapkan dengan matang. Oke, baik, terima kasih Kak Iva dan juga Kak Ginan. Terima kasih juga sih ini. Oke, terima kasih Kak Seini yang atas pertanyaannya dan terima kasih Kak Kinan dan Kak Iva yang sudah menjawab pertanyaannya. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi Kak Iva dan Kak Kinan. Yang pertama itu analisis pasar dan pemasaran, yang dimana berisikan tentang identifikasi kebutuhan pasar, analisis SWOT, dan SWOT matrik. Yang selanjutnya itu ada analisis risiko, yaitu yang berisikan analisis pastel. Dan selanjutnya itu ada analisis STP. Dan selanjutnya ada analisis poster five force. Yang selanjutnya itu ada analisis potensi pasar, di mana kita menganalisis potensi pasar tersebut. Selanjutnya ada analisis market share dan analisis 5P. Oke, selanjutnya itu ada manajemen operasional, yang dimana berisikan tentang aspek rencana operasional, teknik dan produknya, menganalisis lingkungan dan aspek teknik dan teknologinya.
Yang terakhir Gilang. itu ada, oke. Selanjutnya ada manajemen SDM, yang dimana berisikan tentang menganalisis kebutuhan tenaga kerja dan rencana struktur organisasi. Oke, jika memang ada kesimpulan yang kurang, boleh langsung ditanyakan nanti ke Kak Kinan ataupun Kak Iva melalui kalau memang mau kontaknya ke panitia. Selanjutnya saya alihkan ke MC. Kepada MC dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Raffi dan pemateri kita yaitu Kak Kinan dan Kak Iva. Kita malamnya ini atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Beri approve dulu, guys. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi malam ini, kita akan memasuki momen spesial yaitu penyerahan sertifikat yang akan diberikan secara langsung oleh Ketua Umum kita Aditya Saputra. Boleh operator mempersiapkan sertifikatnya? Oke, operator sudah untuk mengambil dokumentasinya, operator. Saya persilakan kepada Bang Adit dan Teh Iva sebagai pemateri pertama untuk sesi serah sertifikat pemateri. Oke, ini udah belum nih kira-kira? Sebentar ya Bang Adit, kita lagi ada kendala Oke. untuk Oke, sebelum itu mungkin saya pertama ucapin makasih banyak nih buat pemateri-pemateri kita yang sangat luar biasa ya. Ini udah di pertemuan kedua dan mungkin terakhir ya untuk pertemuan dari pemateri Kak Iva sama Kak Kinan. Ya, sekali lagi mungkin dari saya ucapan terima kasih banyak. Mungkin kita next time bisa bertemu di lain waktu ataupun kita kolaborasi lagi di event-event lain. sebentar ya untuk Bang Adit dan Teh Iva. Kita masih ada sedikit kendala untuk dokumentasi penyerahan sertifikatnya. Oke, mungkin Bang Adit dan Teh Iva boleh kasih pose dulu untuk dokumentasi sesi penyerahan sertifikat untuk Bang Adit dan Teh Iva untuk posenya. Satu, dua, tiga. Operator aman, operator? Oke, kita lanjut ke penyerahan sertifikat kedua untuk Kak Kinan. Gimana Kak Kinan? Gimana operator? Boleh pose Bang Adit dan Kak Kinan, operator? Boleh ya? Boleh operator? Operator, apakah aman operator?
Bentar ya untuk soal dari Kinan masih ada kendala lagi. Terima kasih kepada Bang Adit untuk penyerahan sertifikatnya dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemateri Teh Kinan dan Teh Iva. Sekali lagi kasih tepuk tangan dong buat Teh Iva dan Teh Kinan. Keren, keren. Oke, terus kita boleh makasih. Teman-teman, jangan lupa ya, penugasan hari ini adalah analisis pasar. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, seluruh penugasan mulai dari BMC, SWOT, hingga analisis pasar wajib dimasukkan ke dalam proposal bisnis teman-teman ya. Mungkin untuk penugasan bisa dilihat di grup WA ya teman-teman, grup WA peserta. Template dan info lainnya bisa dilihat juga di grup. Ya, hanya untuk reminder, untuk penerimaan sertifikat peserta hanya akan diberikan oleh peserta yang hadir di minimal 4 pertemuan. Itu boleh kasarnya boleh skip sekali doang nih teman-teman. Jadi nanti jangan lupa absen dan next time-nya Anda hadir ya teman-teman. Sekarang saatnya mengisi presensi pertemuan ketiga. Silakan scan QR kode atau klik link yang sudah dibagikan. Kami beri waktu sekitar 3 menit ya. Silakan nih teman-teman, jangan lupa absen. Boleh teman-teman di-scan QR-nya. Lihat kan ya QR-nya? Gimana guys? Jangan lupa guys absen-absen. Presensi jangan lupa. Teman-teman, untuk presensi jangan lupa ya, kita tunggu sampai di jam 21:07. Setelah itu kita akan tutup presensinya. Hahaha. Guys, buat guys. Presensi.
Ayo guys, 2 menit lagi sebelum ditutup presesinya. Kalau udah presesi kasih reaction dong. Yang udah siapa aja nih yang udah? Aku. Reaction yang udah. Ayo 1 menit terakhir, 1 menit terakhir sebelum. Oke, Ririn udah. Ayo, yang lain. Jangan lupa absen karena ini akan menentukan apakah kalian dapat sertifikat atau tidak. Oke, sudah. Yuk nih, yang lain jangan sampai ketinggalan presensinya. Oke, udah di menit 21.27 presensi kita tutup ya. Boleh operator dihilangkan gambar QR-nya. Kasih operator. Nanti ingin mengingatkan kembali untuk pertemuan tiga akan dikirim melalui grup WA untuk template-nya dan untuk deadline dan link pengumpulannya akan diberikan setelah acara ini selesai ya. Boleh Kak Silvi lanjut. Oke, kita lanjut. Terakhir nih, kita dokumentasi bareng ya. Silakan nyalakan kameranya. Kita ambil foto bersama. Yang nggak on cam, nggak dikasih sertifikat. Ayo guys, buruan on cam. Siap-siap, ayo. Ayo kita on cam. Yang nggak on cam katanya dikirim ke barak katanya. Pak Dedi. Ada yang Awas nggak tuh on ada cam, Pak KDM, Dedi. KDM. Pak Dedi ada yang mau ke barak nih. Nggak on cam, nggak dikasih sertifikat. Dan dilaporkan kepada Pak Dedi. Gimana operator siap? Oke, kita mulai. Bagus sekalian. Iya. Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Lihat. 1, 2, 3. Logonya logo hantu guys. Nggak kelihatan. Tidak. Ayo, Ayo, satu. 1, 2, 3. Gimana operator? Aman operator untuk dokumentasinya? Oke, sekali lagi untuk gaya khasnya KWU nih teman-teman. Boleh sih tangannya di jidat dengan pose 2 jari. Ayo yang belum nih, ayo posenya pose pose khasnya KWU. Gimana operator? Aman operator? Oke, terima kasih semuanya.
Dengan berakhirnya dokumentasi ini, maka selesai juga pertemuan ketiga entrepreneurship class malam ini. Tepuk tangan lagi. Wuh. Kasih reactionnya. Nah, semoga ilmu yang didapat malam ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam penyusunan proposal bisnis teman-teman ya. Ya, Dan Amin. jangan lupa datang pada pertemuan keempat. Ya, acaranya offline ya nanti. Kita bakal ketemu secara langsung nih. Di pertemuan 4, pertemuan 4 akan dilaksanakan di kampus Sindang Sari di ruang multimedia. Kalau misalnya yang kemarin pertemuan pertama datang pasti tahu tuh di mana ruangannya. Oke. Kami selaku SI, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama memandu acara tersebut. Sampai jumpa di pertemuan 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya. wah, Terima kasih semuanya. Waduh, dicis tuh. See you guys. juga dikasih Terima makan. kasih. Terima Tuh, kasih. gimana? Dikasih air kok. Indonesia yuk, semua yuk. Recordnya dimatiin dulu, Buat recordnya. para koor tolong diarahin ke ininya. Recordnya dimatiin dulu, recordnya.